Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 26 Oktober 2023. Dianya siapa, boleh kalian fokuskan pada seseorang dan aku akan mencoba menarik energi dari dia hari ini tanggal 26 Oktober 2023. Apa yang dia rasakan terhadapmu, apa yang terjadi pada dia. Oke. Spend quality time together, listen and talk to each other. Oke, sarannya di sini cobalah untuk habiskan waktu bersama ya. Habiskan waktu quality time ya, memberikan quality time dan cobalah untuk berbicara atau ngobrol ya, dan dengarkan satu sama lain ya, karena di sini aku lihat memang kalian itu butuh waktu kualitas untuk lebih dekat, lebih saling memahami, lebih saling mengerti satu sama lain ya. Nampaknya di sini komunikasi kalian itu lagi renggang atau mungkin malah nggak ada komunikasi di antara kalian ya. Jadi saat ini komunikasi kalian lagi buruk ya, lagi nggak bagus. Jadi di sini pesannya adalah cobalah untuk memberikan waktu yang berkualitas pada pasangan, pada dia, orang yang kamu fokuskan ya. Atau justru ya bisa kebalikannya ya, mungkin kamu menunggu dia berbicara atau nunggu situasi dia untuk ngobrol sama kamu. Intinya ini siapapun lah ya yang mau duluan mencoba untuk ngajak memberikan quality time ya, it's okay, coba aja gitu, mau ini kamu ataupun dia. Tapi baiknya untuk kalian berdua ini luangkan waktu ya, luangkan waktu dan berikanlah waktu yang berkualitas untuk sama-sama saling mendengar dan saling berbicara satu sama lain ya. Ini pesannya. Oke. Ada apa nih dengan dia nih? Tapi nampaknya sebenarnya ya, dia ini pengen loh memberikan kamu quality time. Cuman nampaknya kamu yang lagi sibuk ya, atau lagi tidak mau ngobrol sama dia, atau lagi nyuekin dia gitu. Tuh, you don't know how hard it was to let you go. Kata dia, begitu berat ya melepas kamu pergi. Kamu tahu nggak sih itu? Kata dia gitu. Dia tuh berat banget loh melepas kamu pergi. Oke, mungkin kalian di sini abis break atau abis putus dan dia kembali lagi gitu. Just being near you is intoxicating ya. Ada di dekat kamu aja udah ngebuat dia kecanduan, kata dia. Ya ngebuat dia meleot, terpesona ya, membuat dia bahagia, membuat dia berbunga-bunga, membuat dia puas gitu ya. Ya, oke. Jujur di sini dia masih menyembunyikan situasi keuangan dia saat ini seperti apa. Situasi keuangan dia nampaknya itu lagi nggak baik-baik aja ya, makanya di sini dia sembunyikan dari kamu. Dia masih ya belum siap untuk ngomong bahwa dia secara keuangan tuh lagi drop. Tuh kan ya. Jadi dia sebenarnya di sini yang pengen banget ada quality time bersama kamu, ngobrol bareng sama kamu, karena di sini dia pengen bercerita atau berbagi cerita ya tentang kabar-kabar baik yang dia alami ya, atau ya dia pengen cerita aja tentang kehidupan dia selama dia nggak sama kamu. Ada ya pokoknya cerita-cerita dia lah ya, saat kamu tidak berada di sisi dia itu apa yang terjadi. Nah itu pengen dia ceritakan, bahkan ini cerita hayalan dia masa depan bersama kamu kayak gitu.
Ya, ada suatu kata-kata atau kalimat yang dia utarakan, yang dia ungkapkan ke kamu, dan ini dia sesali. Dia sesali karena dia mengutarakannya ke kamu, dan entah itu mungkin kata-kata yang ngebuat kamu sakit hati atau ngebuat kamu terluka ya. Jadi itu membuat dia di sini menyesal ya, menyesal telah mengutarakan kalimat itu atau kata-kata itu terhadap kamu. The Tower, Eight of Swords, Queen of Swords, Two of Pentacles, Strength, and the Empress. Oke, jadi gini, The Tower. Kemarin hubungan kalian berakhir itu juga karena komunikasi yang nggak bagus, ya, nggak intens. Buruk lah ya komunikasi kalian, sehingganya nih kalian merasa lelah dalam hubungan atau adanya kesalahpahaman atau ada masalah lah ya di hubungan kalian. Dan The Tower ini juga ada pesan sih sebenarnya ya. Dari keluarnya The Tower berarti kan ada perpisahan nih di antara kalian karena ada suatu masalah yang tidak tertangani atau tidak ada perhatian satu sama lain untuk hubungan. Akhirnya setelah berpisah nih, aku lihat akan ada suatu perubahan ya di hubungan, akan ada perubahan yang cukup signifikan ya, dan hubungan ini akan jadi lebih kuat ya, lebih jujur, karena aku lihat di sini kan komunikasi ya, gara-gara komunikasi yang buruk. Dan juga aku lihat di sini nampaknya orang ini memang egonya sangat tinggi ya, agak sombong juga, gengsian juga ya. Jadi ketika ada The Tower ini keluar setelah kalian berpisah ya, karena ada suatu kesalahpahaman atau bukan kesalahpahaman, lebih tepatnya kayak ada masalah kayak gitu, dan kalian berpisah. Aku lihat di sini ketika dia datang kembali, berarti orang ini akan lebih rendah hati, lebih terbuka, lebih jujur, dan ingin memperkuat hubungan. Dan aku lihat memang ya nggak total banget ya perubahan dari dia, tapi bertahap, cuman udah kerasa gitu ya, udah kelihatan tuh dia ada keinginan untuk berubah, dan ya ada keinginan untuk memperbaiki komunikasi dengan kamu. Dan situasi atau masalah yang ngebuat kalian berakhir ini karena ada suatu masalah nih, entah ini dari dia ataupun kamu, kalian sesuaikan aja ya. Dan akhirnya di salah satu di antara kalian itu merasa terpojok akibat dari masalah itu. Kemudian kalian merasa tersudutkan, merasa terpojok ya, kayak terjebak, kayak bingung nih harus ngebuat apa. Akhirnya kayak mau keluar dari situasi ini, tapi kayak berat ya, tapi kalau nggak keluar ya terus-terusan terpojok gitu ya. Atau mungkin gini, misal dia selingkuh, terus dia pernah melakukan sesuatu hal apa gitu ya dengan selingkuhannya, kemudian kamu tahu, akhirnya kamu meminta kejelasan dari dia. Taunya dia nggak bisa ya, karena dia tahu dia salah, dia setelah berselingkuh dan melakukan suatu tindakan apa seperti itu, dan dia tidak bisa meyakinkan kamu karena dia tahu tindakan dia itu salah. Akhirnya dia merasa terpojok, dia bingung harus berbuat apa, kayak keluar dari situasi ini pun sulit ya, karena dia udah melakukan hal itu gitu, udah berselingkuh. Mau meminta maaf dari kamu pun itu akan juga sulit, karena mungkin dia juga udah berulang kali, sehingganya kamu membuat dia merasa terpojok atau kamu marah banget gitu ya, karena mungkin ini udah berulang kali. Jadi akhirnya dia memilih untuk berpisah dengan kamu. Dan aku lihat memang
ada seseorang di sini yang terlalu kasar ya, entah itu dari perkataan, entah itu dari tindakan gitu. Tapi ini ada salah satu dari kalian yang orangnya agak kasar gitu. Nah, Queen of Swords ya, orang ini sebenarnya dia tidak mau mengekang pasangan ya, karena dia pun tidak mau dikekang oleh pasangan. Jadi orang ini ingin membebaskan pasangannya, mau melakukan apapun silahkan di luar sana, karena pun dia pengen diperlakukan seperti itu. Jadi walaupun kalian di sini udah pacaran atau sudah menikah, dia tidak mau dikekang dengan suatu hubungan itu gitu. Maksudnya walaupun kalian sudah pacaran, sudah menikah gitu, dia tidak mau dibelenggu gitu loh kebebasan dia maunya bebas kayak lajang, kayak nggak punya pasangan seperti itu. Dia ingin menjadi orang yang free gitu ya, nggak ada ikatan, nggak ada keterikatan, dan nggak ada kewajiban kayak gitu loh ya. Jadi walaupun dia punya komitmen dengan kamu, dia tidak mau dikekang, dia tidak mau kehilangan kebebasan dia. Nah inilah yang membuat mungkin sulit untuk menjalani hubungan dengan dia, karena seolah-olah kayak dipermainkan gitu ya, kayak ya masih suka jelalatan, kayak gitu deh, semacam itu. Jadi orang ini butuh mental ya bagi kamu untuk menangani orang ini. Kalau dibilang nggak setia ya bisa jadi ya dia ini tidak setia, karena itu tadi ya, padahal dia sudah ada komitmen dengan kamu, udah terikat dengan kamu, tapi dia maunya bebas, maunya dia seperti lajang, tidak mau terlihat bahwa dia punya ikatan ya dan terikat gitu, nggak mau gitu aku lihatnya. Dan di sini makanya kamu ngerasa ini bukan hubungan yang sehat, ini bukan hubungan yang kamu inginkan. Kalau misalkan memang dia maunya cuman kamu, ya cukup pandangannya itu ya cuman ke kamu gitu, dan kamu pun begitu. Ketika kamu memilih dia ya memang fokus kamu, pandangan kamu ke dia, nggak ada ke lain. Tapi di sini dia justru malah kebalikan dari prinsipmu ya. Dia akan membebaskanmu. Kalau kamu mau bekerja ya silahkan bekerja, dia pun begitu gitu. Kalau misalkan kamu mau deket sama orang ya aku rasa sebenarnya dia di sini cemburu kalau misalkan kamu deket sama orang. Tapi di sini dia pun mau gitu ya, kalau walaupun di sini dia komitmen sama kamu atau pacaran atau menikah dengan kamu, dia pun mau deket sama orang. Tapi kalau kamu yang deket sama orang, aku lihat di sini dia temperamen sebenarnya ya, temperamen dia nggak suka gitu kalau kamu dideketin orang lain. Walaupun di sini dia tidak menunjukkannya kalau dia cemburu, kalau dia marah, tapi aku lihat di sini dia tidak terima kalau misalkan kamu pergi. Makanya di situ dia bilang, you don't know how hard it was to let you go, kata dia ya. Begitu berat ya melepas kamu pergi ya, karena itu tadi prinsip dia kan, dia mau membebaskan pasangan gitu ya, apapun yang pasangannya lakukan. Cuman ternyata berat kan ya ketika melepas kamu pergi gitu. Dan mana juga di sini aku lihat Two of Pentacles tegak, berarti orang ini tuh pengen ketika nanti dia sudah berkomitmen atau ya dia punya masa depan lah ya dengan pasangan siapapun itu, mau itu kamu ataupun yang lainnya, dia pengen punya kehidupan rumah tangga yang stabil, terutama secara keuangan. Makanya di sini dia aku lihat memang gila kerja banget, dia lebih fokus sama kerja, sehingganya kamu tuh sering diabaikan sama dia, sering tidak difokuskan, makanya komunikasi kalian jadinya buruk ya. Nah itu dia tidak bisa mengatur waktu untuk kamu, untuk pekerjaannya, karena di sini dia lebih memilih untuk memprioritaskan pekerjaan ya. Ya itu tadi ya, dia beranggapan pengennya nanti ketika dia sudah punya keluarga, entah itu sama kamu ataupun sama siapapun gitu ya, siapalah nanti jodoh dia gitu,
dia pengen tidak kekurangan, terutama secara keuangan kayak gitu. Nah, itulah yang membuat akhirnya kamu menjadi korban. Tapi karena ini ada strength nih ya, strength berarti orang ini memang sedang menunggu komunikasi dengan kamu, sedang menunggu kamu, karena nampaknya kamu masih marah sama dia dan kamu sedang menyibukkan dirimu sendiri dengan kehidupanmu ya, dengan karir, dengan pencapaianmu, sehingganya di sini tuh dia kayak pengen maju, cuman dia tahu diri, dia pernah melakukan suatu kesalahan sama kamu dan dia melihat kamu itu kayak benar-benar marah ya, dia menyesal banget ya, telah memperlakukan kamu seperti itu. Dia selingkuh, dia tidak memberikan komunikasi, dia sibuk dengan kehidupannya sendiri, terus itu juga kamu sering diabaikan sama dia ya. Jadi ya di sini aku lihat dia menyesal banget, dan sebelum dia mau bergerak untuk komunikasi sama kamu, dia di sini nggak mau ngambil tindakan yang egois ya, dia tidak mau ceroboh, dia akan menunggu kamu sampai kamu siap untuk dia ajak komunikasi ya. Jadi sebenarnya ini kartu memang ini pengen dari dia loh ya, ini dari perasaan dia tuh pengen ngomong sama kamu, pengen ngobrol lebih dalam dengan kamu, pengen lebih mengenal kamu dan adanya quality time ya sama kamu, cuman berdua gitu, pengen ngomongin hal-hal yang membahagiakan, hal-hal yang serius yang hanya berfokus pada kalian berdua gitu. Cuman di sini dia melihat bahwa kamu itu lagi sibuk dengan pencapaianmu atau dengan karirmu, dengan hidupmu, dengan keuanganmu ya. Ya pokoknya kamu lagi sibuk, terus juga kamu juga lagi marah gitu ya, masih ada rasa amarah, masih ada dendam, dan mungkin kamu juga nyuekin dia gitu ya, nyuekin dia karena ya kesibukan kamu, atau memang karena kamu dendam kamu, amarah kamu yang membuat dia merasa kamu kayaknya nyuekin dia gitu ya, dingin sama dia gitu, memperlakukan dia dengan dingin gitu. Jadi di sini aku lihat dia akan sabar loh nungguin kamu sampai kamu mau ngobrol sama dia, sampai kamu mau menghadapi dia gitu ya. Dan ada yang ingin dia obrolin sama kamu. Dan kenapa dia lebih sabar, tidak mau segera gitu ya memaksa kamu untuk ngobrol sama dia, karena di sini dia kan sadar ya, dia pernah melakukan suatu kesalahan dan dia juga nggak mau ngebuat kamu marah lagi lebih dari ini. Jadi dia lebih lebih memilih untuk sabar dan mengendalikan emosi dia. Jujur sebenarnya dia ini udah ngebet banget loh, ngebet, frustasi, stres ya, nggak ngobrol sama kamu, nggak tahu cerita kamu, nggak deket dengan kamu. Itu justru dia tuh sebenarnya gelagapan, kalau gelagapan, riweh, panik, bingung, apa tuh bahasanya ya, kayak gitulah, frustasi, stres kayak gitu ya. Tapi gimana ya, dia tidak bisa memaksakan kehendakmu karena ya itu tadi, kamu masih marah sama dia, dia tidak mau lebih memancing amarahmu lagi dari ini gitu ya, karena dia tak sadar diri, itu semua gara-gara dia, itu semua salah dia gitu, karena di sini kan dia ingin memperbaiki komunikasi dengan kamu gitu. Dan aku lihat juga di sini orang ini tuh memang orang yang mendominasi ya, orang yang kalau mendominasi, otoriter, dan aku lihat juga manipulatif orangnya. Jadi semua itu pengennya sesuai dengan keinginan dia. Jadi waktu kemarin saat kamu ngejalin sama dia itu, dia pengennya itu semua apapun ya yang terjadi di dalam hubungan itu ngikutin apa mau dia. Sehingganya di sini aku lihat kamu memang ngikutin mau dia, sampai kamu melupakan kebahagiaan dirimu sendiri. Kamu sampai entah kapan ya terakhir kali kamu merasa bahagia, entah terakhir kali kamu merasa kayak bebas ya, pengen melakukan ini itu, kamu pun nggak tahu itu kapan, saking kamu tertekannya dengan keinginan dia ya. Makanya di sini ya aku lihat keputusanmu benar ya,
Oke, tidak sepenuhnya juga benar karena aku tidak mendukung dengan kata dendam ya. Itu nggak baik untuk kesehatanmu. Jadi maksud aku, oke, ini memang reaksi yang bagus ya, reaksi yang memang tepat untuk kamu lakukan. Cuman aku tidak mendukung ketika kamu dendam atau marah terlalu lama dengan sesuatu ataupun seseorang, karena itu justru akan merugikan dirimu sendiri, karena itu justru malah akan membuat dirimu sakit gitu ya. Jadi silahkan untuk mengambil langkah untuk tegas untuk mendiamkan dia, atau kamu lebih memilih untuk menarik diri dulu, atau ya kamu fokus pada dirimu dulu. Tapi aku sarankan kamu tidak berlarut-larut dalam amarah ya, dalam keadaan marah gitu di Empress. Jadi bahkan di sini aku lihat sampai keluargamu itu aja atau orang-orang terdekatmu, teman-temanmu ngerasa kok kamu ini kalau ngejalin hubungan sama dia tuh malah nggak bahagia gitu ya, kayak kamu tertekan, kayak kamu itu kayak apa sih, kalau peribahasa tuh kayak kambing atau sapi yang hidungnya dicolok terus diseret. Nah seperti itu ya, sapi ya, kayak sapi yang dicolok hidungnya terus diseret. Nah kamu seperti itu, kayak tertekan banget, kayak dipaksa banget gitu ya. Dan ya aku lihat di sini dia sadar banget ya, dia terlalu egois sama kamu gitu deh ya. Ini cerita perasaan dia terhadap kamu ya, dia pengen komunikasi sama kamu, cuman kamunya kayaknya lagi lebih fokus pada diri sendiri ya, kamu sedang mengabaikan dia. Jadi aku lihat di sini dia frustasi banget, tapi dia tetap menunggu kamu sampai kamu mau membuka komunikasi dengan dia gitu. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Leo. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak ini bisa resonate kok dalam pembacaan untuk kalian gitu, asalkan ya ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini memang pembacaan untuk kalian. Maka dari itu berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.